Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Nasrunallah. Saya dari kelas Psikologi Pendidikan C. Saya di sini akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya di sini akan membuat video atau mereview jurnal yang berjudul Perilaku Mencatat dan Kemampuan Memori pada Proses Belajar. Sebelum saya menjelaskan ini, saya akan memberikan beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu menyebutkan subjek penelitiannya, kemudian metode penelitian dan penggunaan data, kemudian hasil penelitian, dan terakhir analisis data yang digunakan. Untuk poin yang pertama, yaitu subjek penelitian. Baik, pendidikan adalah salah satu sarana dalam upaya mempersiapkan generasi muda untuk penerus bangsanya. Seringkali timbul permasalahan dan beberapa tantangan yang harus dilewati ketika hendak menjadi orang pintar. Salah satunya yakni permasalahan yang menjadi tren sekarang, yaitu beberapa mata pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian siswa dan siswi yang menjadi momok sebagai mata pelajaran yang menakutkan. Kemudian permasalahan yang kedua, yakni kurang efektifnya belajar karena kurang dari arahan dari seorang guru. Menjawab dari permasalahan dua ini, semua tantangan dituntut ada solusi pemecahannya. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan beberapa inovasi dalam hal gaya belajar siswa. Kemudian poin yang kedua, yaitu metode penelitian dan pengumpulan data. Ini ada variabel dan definisi operasional. Variabel ini menunjukkan suatu arti yang dapat membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Kemudian kalau definisi operasional, yaitu sikap kemampuan memori adalah derajat yang menentukan efek positif dan negatif yang dirasakan individu terhadap suatu objek psikologis, kemudian terhadap kemampuan mengingat kembali informasi yang tersimpan di dalam ingatan siswa dan telah dipelajari sebelumnya. Sikap kemampuan memori akan diukur dengan kuesioner yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan 4 kriteria, yaitu ada ingatan jangka pendek, kemudian ingatan jangka panjang, waktu, dan pemanggilan kembali. Kemudian alat ukur, yaitu pada penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai alat ukur. Menurut Kinnear, skala Likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap individu terhadap sesuatu. Skala sikap merupakan perilaku mencatat yang dibuat oleh peneliti untuk mengukur gaya belajar visual dengan teknik mencatat yang digunakan oleh siswa. Kemudian poin yang ketiga, poin yang selanjutnya maksudnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 kuesioner, yaitu kuesioner sikap perilaku mencatat dan kuesioner sikap kemampuan memori. Untuk kuesioner sikap perilaku mencatat digunakan untuk melihat sikap subjek dalam penelitian. Ini termasuk dalam gaya belajar visual, khususnya dengan teknik mencatat dengan menggunakan kuesioner dengan bentuk pernyataan yang disusun sendiri oleh peneliti. Kemudian kuesioner sikap kemampuan itu adalah kuesioner sikap kemampuan memori, digunakan untuk melihat beberapa besar sikap individu terhadap kemampuan memori, khususnya dalam pembelajaran matematika. Kemudian hasil penelitian. Peneliti menggunakan tryout terpakai, yaitu kuesioner yang disebarkan kepada subjek tryout dan subjek tryout tersebut sekaligus sebagai subjek penelitian. Pengambilan sampel dimulai dari tanggal 20 Desember 2012 sampai 4 Januari 2013. Kendala yang diambil dari peneliti pada saat awal penyebaran kuesioner adalah sulit mendapatkan subjek anak SMA karena karena siswa SMA masih dalam suatu suasana libur semester.
Kemudian berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner ALPA pada skala sikap perilaku mencatat diperoleh uji coba kesahihan 30 item. Pada skala sikap perilaku mencatat diperoleh kuesioner korelasi yang bergerak dari 0,085 sampai 0,586 dan 3 item yang gugur dari 30 item yang diuji. Kemudian analisis data. Yang terakhir analisis data, yaitu pengkategorisasian subjek untuk menempatkan subjek dalam beberapa rentang. Penelitian ini disusun dengan 5 rentang, yaitu sangat rendah, kemudian sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Adapun pembagiannya yaitu pada sikap perilaku mencatat dan sikap kemampuan memori adalah sebagai berikut. Jumlah subjek yang berada pada rentang sangat rendah dan rendah nihil. Kategori sedang 57 subjek dengan presentasi 34,3%. Kategori tinggi 94 subjek dengan presentasi 59%, dan kategori sangat tinggi 11 subjek dengan presentasi 6,6%. Rentang subjek yang berada pada kategori sangat rendah yaitu nihil. Kategori rendah 22 subjek dengan presentase 13,3%. Kategori sedang 117 subjek dengan presentase 70,5%. Kategori tinggi 24 subjek dengan presentase 14,5%, dan sangat tinggi 3 subjek dengan persentase 1,8%. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang review jurnal perilaku mencatat dan kemampuan memori pada proses belajar. Mungkin cukup sekian video jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.